Cerita 1, Pelarian dari Akuarium Blue Coral. Saat kelas 7, kunjungan akhir tahun ke Akuarium Blue Coral adalah momen paling ditunggu dalam pelajaran sains kami. Akuarium itu terletak tidak jauh dari sekolah kami di Meadowwood, sebuah kota kecil yang tenang, dikelilingi bukit-bukit landai dan hutan lebat. Tempat itu menjadi pelarian yang sempurna bagi kelas kami setelah setahun membedah katak dan menatap preparat di bawah mikroskop. Guru sains kami, Pak Harlow, ditugaskan sebagai pendamping perjalanan. Ia dikenal santai, sangat berbeda dari guru-guru lain yang tegas dan selalu menggiring kelompok mereka seperti kawanan domba. Pengawasan Pak Harlow yang longgar memberi aku dan sahabatku, Ethan, kebebasan yang diam-diam kami harapkan, menjelajahi akuarium sesuka kami, jauh dari pengawasan orang dewasa. Sejak kami melangkah masuk, akuarium itu terasa ajaib. Lorong-lorongnya yang remang-remang bermandikan cahaya kebiruan dari tangki-tangki ikan, membuat tempat itu terasa seperti adegan dalam film. Kami bisa mendengar obrolan teman-teman sekelas kami bergema samar di lorong-lorong besar, tetapi kami tidak tertarik menunggu kerumunan bergerak perlahan dari satu pameran ke pameran berikutnya. Godaan untuk menjelajah lebih dulu terlalu kuat untuk ditolak. Kami masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi tangki-tangki besar berisi ikan tropis berwarna-warni. Warna memukau dari ikan badut, angelfish, dan spesies eksotis lainnya membuat kami terpana. Ethan dan aku tidak bisa menahan diri untuk melontarkan lelucon tentang karakter-karakter dari Finding Nemo. Untuk sesaat, rasanya seperti pelarian sempurna dari kebosanan ruang kelas. Namun kemudian, entah dari mana, seorang pria muncul. Ia mengenakan celana pendek kargo dan kaos polo hijau pudar, cukup biasa untuk terlihat tidak mencolok. Namun nada bicaranya sama sekali tidak biasa. Suaranya tegas, nyaris memerintah, membuat perutku terasa menciut. "Kalian berdua bagian dari rombongan sekolah?" tanyanya, matanya yang tajam menatap kami bergantian. Ethan, yang selalu cepat berpikir, menjawab, "Iya." Pria itu mengangguk dan memberi isyarat agar kami mengikutinya. "Ikut saya. Kalian tidak boleh berada di sini sendirian." Kami ragu sejenak, tetapi ia terlihat cukup berwibawa sehingga kami menurut tanpa banyak bertanya. Lagi pula, ia bisa saja pegawai akuarium. Ia membawa kami melewati lorong-lorong sempit, melewati toilet dan tanda pintu darurat. Setiap langkah terasa membawa kami semakin jauh dari area utama akuarium yang ramai. Kegelisahanku bertambah di setiap belokan. Akhirnya, kami sampai di sebuah pintu logam berat yang terbuka ke area hutan terpencil di belakang akuarium. "Saya harus mengantar kalian kembali ke pintu masuk utama," katanya sambil menunjuk sebuah mobil yang terparkir di dekat situ. Alasannya tidak masuk akal, tetapi sebagai anak kelas 7 yang gugup, kami terlalu takut untuk membantah. Tanpa sadar, kami sudah naik ke kursi belakang mobilnya. Saat pintu terkunci dengan bunyi klik mekanis. Aku tahu ada yang salah. Pria itu membuka laci mobil dan mengeluarkan sebilah pisau besar, menahannya cukup lama agar ancamannya jelas terasa. "Diam, dan jangan coba macam-macam," katanya dengan suara dingin dan penuh perhitungan. Ethan dan aku saling bertukar pandang ketakutan, tetapi kami tidak berkata apa-apa. Jantungku berdebar keras saat ia membawa kami menanjak ke sebuah lingkungan sepi yang dikelilingi hutan lebat. Rumah-rumah jarang terlihat, dan jalanan itu terasa menyeramkan karena terlalu sunyi. Dalam hati, aku berdoa ada keajaiban, ada seseorang yang melihat kami, ada yang menghentikan mobil itu, tetapi tidak ada siapapun. Setelah terasa seperti selamanya, pria itu menepi di pinggir jalan. Ia menoleh kepadaku dan membentak, "Keluar dari mobil. Sekarang." Ia meninggalkan Ethan di kursi belakang, memperingatkannya bahwa jika ia mencoba bergerak, akulah yang akan menerima akibatnya. Aku keluar, kakiku gemetar. Pria itu mencengkeram lenganku dan mulai menuntunku ke arah hutan. Aku bisa mendengar daun-daun kering berderak di bawah kaki kami dan suara burung dari kejauhan, tetapi yang bisa kupikirkan hanyalah kilatan pisau di sakunya. Setiap naluriku berteriak agar aku lari, tetapi rasa takut membuatku membeku. Di belakang kami, aku melihat Ethan bergeser di kursi belakang menuju pintu yang tidak terkunci di sisiku. Tatapannya bertemu dengan tatapanku, dan aku tahu ia siap kabur. Mengumpulkan seluruh keberanianku, aku berteriak, "Lari!" Ethan membuka pintu dan berlari menuruni bukit, dan aku melepaskan diri dari cengkeraman pria itu, lalu menyusulnya. Pria itu meraung frustrasi dan mengejar kami. Langkah kakinya menghantam tanah. Tiba-tiba, ia melemparkan pisau itu ke arahku. Aku mendengarnya melesat melewati telingaku dan jatuh berderak ke tanah hanya beberapa inci dariku.
Nyaris terkena seperti itu membuat adrenalin mengalir deras, dan aku memaksa diriku berlari lebih cepat. Kami tidak berhenti sampai pepohonan mulai menipis, dan di kejauhan aku melihat siluet akuarium yang kukenal. Entah bagaimana, kami berhasil menyelinap kembali ke dalam dan bergabung lagi dengan rombongan tanpa ada yang menyadari. Pak Harlow tidak tahu apa-apa, masih asyik menjelaskan pameran hiu kepada sekelompok siswa. Ethan dan aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Apa yang bisa kami katakan? Bahwa kami telah dipancing masuk ke mobil orang asing, diancam dengan pisau, dan nyaris lolos dengan nyawa kami? Rasanya terlalu tidak nyata, terlalu mengerikan untuk diucapkan. Sebagai gantinya, kami diam-diam bersumpah untuk menyimpannya di antara kami berdua. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, kenangan itu masih membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa niat sebenarnya pria itu, dan apa yang mungkin terjadi jika kami tidak berlari saat itu. Cerita 2, Sosok-sosok hantu di Willow Street. Saat kelas 8, kunjungan sekolah kami ke Harbor City menjadi momen paling berkesan tahun itu. Itu adalah kesempatan langka untuk meninggalkan kota kecil kami yang sunyi dan merasakan sejarah serta budaya kota yang ramai. Selama berminggu-minggu, kami mempelajari bangunan bersejarah dan museum yang akan kami kunjungi, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan kami untuk kejutan yang disiapkan para guru. Tur hantu kolonial melalui kawasan tua Edgewater Village. Kegembiraan memenuhi udara saat kami berkumpul di jalan berbatu desa itu saat senja. Para pemandu tur, yang mengenakan kostum zaman kolonial, membawa lentera yang berkelip dengan cahaya keemasan hangat, menciptakan bayangan menyeramkan di bangunan-bangunan sekitar. Udara terasa dingin, dan kabut tipis menempel di permukaan tanah, membuat seluruh pemandangan terasa seperti mimpi. Saat tur dimulai, para pemandu membawa kami melewati rumah-rumah kolonial tua yang sudah lapuk, masing-masing memiliki kisah tragedi atau misterinya sendiri. Sebagian dikabarkan berhantu, sementara yang lain hanya dilestarikan sebagai situs bersejarah. Temanku Emily dan aku berjalan di bagian belakang kelompok, saling berbisik tentang betapa menyeramkannya rumah-rumah itu di bawah cahaya redup lentera. Emily bukan fotografer yang hebat, tetapi ada sesuatu pada satu rumah tertentu yang menarik perhatiannya. Rumah itu adalah bangunan sederhana 2 lantai dengan jendela berwarna kebiruan yang bersinar redup dalam gelap. Letaknya agak terpisah dari rumah-rumah lain, catnya mengelupas dan daun jendelanya menggantung miring. Ada kesunyian yang meresahkan di sekitarnya, seolah rumah itu sendiri sedang menahan napas. Emily mengambil foto cepat ketika pemandu mulai menceritakan sejarah tragisnya. Rumah ini, pemandu memulai dengan suara pelan, dahulu dimiliki oleh seorang pria bernama Jonathan Ward dan istrinya, Eleanor. Mereka adalah pasangan bahagia yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun tragedi terjadi ketika Eleanor meninggal saat melahirkan, meninggalkan Jonathan dalam kesedihan mendalam. Ia menyalahkan bayi perempuan itu atas kehilangan istrinya dan menjadi dingin serta jauh terhadap anaknya. Ia mengurung gadis itu di rumah ini dan jarang membiarkannya keluar. Hari-harinya dihabiskan di lantai atas, menjahit dan menenun, karena ayahnya tidak melihat kegunaan lain dari dirinya. Kisah sedih itu membuat kelompok kami terdiam berat. Aku merasa iba pada gadis itu, membayangkan kehidupannya yang kesepian di dalam dinding rumah itu. Pemandu melanjutkan, menjelaskan bahwa sang ayah dan putrinya sama-sama meninggal di rumah itu dalam keadaan misterius. Sejak saat itu rumah tersebut ditinggalkan, hanya dipertahankan karena nilai sejarahnya. Saat kami bergerak ke rumah berikutnya, Emily tertinggal, menatap kameranya dengan saksama. "Tunggu," bisiknya sambil menarikku ke samping. "Lihat ini." Di layar kecil kameranya terlihat foto rumah yang baru saja ia ambil. Sekilas, itu tampak seperti foto biasa dari bangunan tua yang menyeramkan. Tetapi saat ia memperbesar salah satu jendela lantai atas, perutku langsung terasa jatuh. Di sana, di jendela lantai 2, ada 3 sosok yang jelas terlihat. Di sebelah kiri ada bayangan transparan seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Di sampingnya berdiri seorang pria tinggi, wajahnya tertutup bayangan tetapi keberadaannya tidak bisa disangkal. Sosok ketiga adalah yang paling mengganggu. Sosok itu tampak seperti seorang wanita, tetapi wajahnya buram dan tidak jelas, seolah ia muncul dan menghilang dari keberadaan. Emily dan aku menatap foto itu, napas kami tertahan. "Menurutmu itu ayah dan anaknya?" tanyaku, suaraku nyaris hanya bisikan. Emily mengangguk pelan, tetapi matanya terpaku pada sosok ketiga. "Siapa orang ketiga itu?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Rasa penasaran mengalahkanku,
dan aku mengangkat tangan untuk bertanya kepada pemandu. Apakah ada orang lain yang pernah tinggal di rumah itu bersama mereka? Pemandu tampak terkejut, tetapi menjawab tanpa ragu. Ya, ada seorang pelayan, seorang wanita yang membantu merawat bayi itu setelah ibunya meninggal. Ia tinggal bersama keluarga itu sampai kematiannya sendiri yang juga terjadi terlalu cepat. Kenapa kamu bertanya? Aku ragu, tidak yakin apakah harus menyebutkan foto itu. Akhirnya aku hanya berkata, tidak apa-apa. Hanya penasaran. Emily dan aku saling bertukar pandang gelisah. Jawaban pemandu itu masuk akal, tetapi tidak membuat gambar itu terasa kurang mengganggu. Sosok-sosok di jendela itu terlihat begitu jelas, begitu menghantui dan nyata. Selama sisa tur, kami berdua tidak bisa menghilangkan perasaan sedang diawasi. Setiap derit batu jalan di bawah kaki kami dan setiap desiran angin di antara pepohonan terasa dipenuhi kehadiran yang tak terlihat. Saat kami kembali ke hotel malam itu, Emily menjadi sangat pendiam. Ia mengeluarkan kameranya lagi dan menatap foto itu, seolah mencari penjelasan. Kurasa aku tidak akan menghapusnya, katanya akhirnya, meskipun suaranya terdengar ragu. Mungkin sebaiknya kamu hapus, jawabku, setengah bercanda. Tetapi jauh di dalam hati, aku tidak sepenuhnya bercanda. Ada sesuatu tentang foto itu yang terasa salah, seolah menyimpannya mungkin mengundang sesuatu yang tidak ingin kami hadapi. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih bisa membayangkan rumah itu dan sosok-sosok hantu di jendelanya. Emily akhirnya menghapus foto tersebut, katanya foto itu memberinya terlalu banyak mimpi buruk. Namun terkadang, ketika aku memikirkan perjalanan itu, aku bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika ia tidak menghapusnya. Apakah kami akan melihat sesuatu yang terlewat pertama kali? Atau memang lebih baik membiarkan masa lalu, dan apapun yang menghantui rumah itu, tetap tidak diganggu? Cerita 3, kejaran mencekam di rumah sakit jiwa Ashworth. Tahun terakhir SMA penuh dengan momen yang tak terlupakan, tetapi tidak ada yang sebanding dengan kunjungan sekolah mengerikan yang diadakan guru forensiku, Pak Daniels. Tujuannya? Sebuah bangunan terbengkalai jauh di dalam hutan Ashworth, yang menurutnya pernah menjadi lokasi kasus kriminal besar. Secara resmi, perjalanan itu dimaksudkan untuk memberi kami wawasan dunia nyata tentang pelajaran kami, tetapi banyak dari kami curiga Pak Daniels telah melebih-lebihkan ceritanya agar sekolah menyetujui perjalanan itu. Bagaimanapun juga, kami penasaran. Bangunan itu sendiri merupakan pemandangan yang mengesankan sekaligus menakutkan. Ia menjulang di depan kami seperti peninggalan hantu, fasadnya yang lapuk sebagian tersembunyi oleh kanopi pepohonan yang lebat. Jalan menuju ke sana nyaris hanya berupa jalur tanah, ditumbuhi rumput liar dan penuh lubang. Saat bus berhenti, keheningan menyelimuti kelas. Bangunan itu tampak hidup dengan energi menyeramkannya sendiri, seolah dinding-dindingnya masih menggema dengan rahasia masa lalunya yang kelam. Di dalam, bangunan itu seperti labirin kehancuran. Udara dipenuhi bau kayu lembab dan jamur, dan dinding-dinding yang dipenuhi grafiti seolah membisikkan peringatan yang tidak bisa kami dengar dengan jelas. Puing-puing berserakan di lantai, dan sorotan senter kami yang bergetar menambah suasana yang sudah tidak nyaman. Pak Daniels, tidak gentar dengan aura mengancam bangunan itu, mulai berceramah dengan antusias tentang dugaan kejahatan yang pernah terjadi di sana. Transaksi narkoba yang berakhir buruk, kasus orang hilang yang misterius, bahkan rumor aktivitas sekte. Sebagian besar dari kami hanya setengah mendengarkan, terlalu terganggu oleh kehadiran bangunan itu yang terasa menghantui. Namun sahabatku, Sophie, dan aku punya rencana lain. Semangat petualangan, atau mungkin hanya keputusan buruk, membuat kami diam-diam menyelinap menjauh dari kelompok. Ayo, bisikku sambil menyikut Sophie. Kita lihat lantai atas. Tangga berderit di bawah berat tubuh kami saat kami naik, setiap anak tangga terasa lebih rapuh daripada sebelumnya. Saat kami mencapai lantai 3, bangunan itu terasa benar-benar berbeda. Grafitinya lebih padat, puing-puingnya lebih berantakan, dan udaranya lebih dingin. Lantai kayu berderit mengancam di bawah kaki kami, dan celah-celah di papan lantai memperlihatkan kegelapan kosong di bawah. Kurasa kita harus kembali, gumam Sophie, suaranya dipenuhi kegelisahan. Satu lantai lagi saja, desaku, sudah mulai naik lebih tinggi. Ketika kami mencapai lantai yang tampaknya berada tepat di bawah lantai paling atas, ketegangan di udara terasa hampir mencekik. Segala sesuatu di tingkat ini terasa salah. Dinding-dindingnya kosong, grafitinya memudar, dan kesunyiannya memekakan telinga. Tiba-tiba, Sophie mencengkeram lenganku,
Kukunya menekan kulitku. Lihat, bisiknya, menunjuk ke sebuah lubang di langit-langit. Awalnya aku tidak melihat apa-apa, tetapi kemudian mataku tertuju pada sesuatu yang membuat perutku terasa jatuh. Sebuah tangan, pucat dan tertutup lengan baju hitam panjang, menggantung dari celah itu. Tangan itu tidak bergerak, kecuali menghasilkan suara klik yang aneh, seperti seseorang memanggil seekor hewan. Suara itu membuat bulu kuduku meremang. "Ayo pergi," kata Sophie, suaranya gemetar. Aku mengangguk, terlalu terguncang untuk membantah. Namun saat kami berbalik untuk pergi, aku membeku. Di ujung ruangan yang jauh, seorang pria berdiri menghadap dinding. Posturnya kaku, kepalanya miring dengan sudut yang tidak alami. Perlahan, seolah merasakan kehadiran kami, ia mulai menoleh, bukan tubuhnya, hanya kepalanya, ke arah kami. Wajahnya pucat, matanya lebar dan tidak berkedip, dan ekspresinya merupakan campuran mengerikan antara amarah dan kebencian. "Lari," bisikku sambil menggenggam tangan Sophie. Kami melesat menuju tangga, sementara langkah kaki pria itu menghantam lantai di belakang kami. Setiap anak tangga terasa seperti keabadian saat kami berlari menuruni satu demi satu lantai. Suara pengejarannya semakin keras di setiap belokan. Saat kami mencapai lantai dasar, aku mendongak dan melihatnya mencondongkan tubuh di atas pagar lantai atas, matanya terkunci padaku. Jantungku terasa seakan-akan meledak. Kami menerobos keluar dari ruang utama dan terhuyung ke lorong tempat seluruh kelas berkumpul. Pak Daniels berbalik cepat, wajahnya menunjukkan campuran kesal dan lega. "Kalian berdua dari mana saja?" tuntutnya, suaranya bergema di lorong. Kami mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi kata-kata kami keluar dalam potongan-potongan kacau. Di atas, ada seseorang, dia mengejar kami. "Tenang," kata Pak Daniels, nadanya berubah menjadi khawatir. "Tidak ada orang lain di sini selain kita." Sophie dan aku saling menatap, tubuh kami sama-sama gemetar. Kami melihatnya, Sophie bersikeras. Dia nyata. Pak Daniels menghela napas dan memutuskan bahwa sebaiknya perjalanan itu diakhiri lebih awal. Sisa kelas kembali masuk ke bus, menggerutu karena pengalaman edukatif mereka berakhir mendadak. Sophie dan aku duduk di bagian belakang, terlalu terguncang untuk berbicara. Saat bus bergemuruh menyusuri jalan hutan, aku melirik keluar jendela dan membeku. Di sana, berdiri di tepi barisan pepohonan, adalah pria itu. Wajah pucatnya nyaris terlihat dalam cahaya yang memudar, dan ia mengawasi kami saat kami pergi. Aku cepat-cepat memalingkan wajah, jantungku berdebar kencang, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Apa gunanya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajah pria itu menghantui mimpiku. Suara kliknya bergema di telingaku. Sophie dan aku tidak pernah membicarakan kejadian hari itu lagi, tetapi terkadang, saat aku sendirian, aku memikirkan pria di bangunan terbengkalai itu. Siapa dia? Dan apa yang akan terjadi jika kami tidak berlari?